Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu rebahan sambil main HP saja di rumah. Mantan akan balik sendiri kepadamu jika 4 tipe orang ketiga ini yang bersamanya. Ya, jadi ya, kita mengejar-ngejar mantan, merayunya, bahkan memohon agar dia kembali kepada kita. Ketika mantan ini sedang jatuh cinta, sedang senang-senangnya dengan orang ketiga, maka usaha kita akan sia-sia. Tetapi, sesungguhnya kalau kita mau lebih bersabar dengan memahami ya sifat dan karakter dari orang ketiga ini, sebenarnya tidak akan lama lagi mantan akan kembali kepada kita ya. Artinya apa ya, sekarang kita fokus saja kepada apa yang memang harus kita kerjakan. Yang masih kuliah, segera diselesaikan kuliahnya, biar bisa segera bekerja mandiri setelah itu menikah ya. Yang sudah bekerja, pekerjaannya ditingkatkan, kualitasnya, prestasinya, dan seterusnya, agar pendapatan semakin besar. Kalau pendapatan semakin besar, kita kaya ya, siapapun tentu akan mau bersama dengan kita ya. Nah, di luar yang harus kita kerjakan tadi kan, kalau kita ngejar-ngejar mantan, waktunya banyak yang habis terbuang. Nah, daripada waktunya habis terbuang untuk ngejar-ngejar mantan ya, lebih baik kalau lagi libur kuliah, kalau sedang libur pekerjaan, kan ada hari liburnya ya, istirahat saja, rebahan di rumah ya, nyuci-nyuci baju begitu, atau rebahan sambil main HP, membuat konten-konten yang bermanfaat. Itu akan jauh lebih baik daripada ngejar-ngejar mantan yang sedang jatuh cinta dengan orang ketiga. Karena ketika kita masuk ke dalam kehidupan mantan yang sedang seneng-senengnya sama orang ketiga, itu akan membuat mereka semakin erat ya, akan membuat mantan semakin dekat dengan orang ketiga. Tetapi kalau kita biarkan si mantan ini dengan orang ketiga, nah biasanya disitulah mereka akan mulai bertengkar, mulai rajin ributnya, dan seterusnya, yang ujung-ujungnya berpisah. Apalagi ketika orang ketiga yang bersama dengan mantan memiliki salah satu dari 4 sifat ini, atau memiliki lebih dari satu, atau bahkan keempat-empatnya ada sifat-sifat ini pada diri orang ketiga ya. Jadi yang pertama, ketika tipe orang ketiga ini adalah orang yang matre, yang ada di otaknya hanya duit, hanya jalan-jalan, ditraktir ya, bukan dia yang bayari, jalan-jalan, makan-makan. Kalau sampai kepake duitnya, misal ya, mantan sedang lupa bawa dompet, mau beli bensin, pinjam dulu duit ke orang ketiga ini, pasangannya mantan sekarang. Mesti langsung diingatkan tuh, kapan dikembalikan duitnya, padahal dia setiap hari makan uangnya mantan ya, makan di tempat-tempat yang mahal, belanja barang-barang yang mahal, yang ada di dalam pikirannya cuma itu saja. Maka ya, lambat laun, atau bahkan tidak lambat laun, kalau memang uang mantan ini tidak banyak, maka tidak akan lama orang ketiga akan berpaling dari mantan ya, sehingga mantan jadi sendirian. Karena apa? Cintanya
kepada duitnya mantan, bukan kepada mantannya, ya. Dan mantan yang merasakan mencari uang itu juga bukan sesuatu yang mudah, tetapi kok melihat orang ketiga begitu mudah membelanjakan uangnya, itu juga akan merasa capek, merasa lelah, ya. Dan itulah yang akan menjadi sebab mereka segera berpisah. Kemudian yang kedua, ketika tipe dari orang ketiga ini adalah tipe yang playboy, atau kalau wanita dia playgirl, ya, pacarnya di mana-mana, sudah punya istri, ya, tetapi masih punya pacar di mana-mana. Maka ini juga yang akan membuat mantan segera berpisah tuh, karena yang mantan carikan adalah cinta yang lebih baik daripada cinta yang pernah kita berikan. Yang kita berikan adalah cinta yang setia, sementara yang mantan dapatkan adalah cinta yang selalu berpaling. Ada orang yang lebih keren sedikit, lebih cantik sedikit, maka orang ketiga langsung berpaling, ya. Jadi ini juga yang akan membuat mereka berpisah. Bukan mantan juga yang minta berpisah, tetapi orang ketiga yang akan meninggalkan mantan begitu ada seseorang yang lebih baik, lebih cantik, lebih menarik daripada mantan, ya. Kemudian tipe yang ketiga. Orang ketiga ini punya koleksi, ya, sifat-sifat yang buruk yang sangat banyak, ya. Misal egois. Padahal kabar baiknya, semua orang ketiga itu punya sifat egois. Ya, kenapa punya sifat egois? Dia sudah tahu mantan milik kita, sudah bersama kita, bukan sehari dua hari, sudah bertahun-tahun. Bahkan mungkin yang sudah menikah itu sudah punya anak-anaknya juga sudah besar-besar. Kenapa dia tetap merebut mantan dari kita? Karena egois, ya. Dan orang yang punya sifat egois itu juga selalu diikuti dengan sifat-sifat yang tidak baik lainnya, seperti pemarah, ya. Kemudian tidak sabaran. Setelah itu pencemburu luar biasa. Jadi dia pencemburu, tetapi dia tidak mau dicemburui. Nah, itu biasanya sifat orang ketiga umumnya begitu. Jadi egois, jadi dia cemburu. Pokoknya mantan serba tidak boleh. Tetapi ketika mantan cemburu, dia marah-marah. Nah, jadi biasanya orang egois juga punya sifat pemarah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi orang itu secantik, seganteng apapun, ketika sifatnya membuat orang menjadi tidak nyaman karena egois, karena pemarah, karena boros, ya, karena tidak sabaran, dan seterusnya tadi, maka orang secantik, seganteng apapun, kalau fisik dinilai 100 lah, mendekati sempurna, pokoknya begitu. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata kelihatan sifat-sifat egois dan seterusnya itu mulai kelihatan. Tidak ada yang bisa bertahan bersama pasangan yang demikian. Nah, kalau yang seperti ini biasanya mantan yang akan minta untuk berpisah, ya, karena tidak kuat, ya, tiap hari harus menghadapi pasangan yang pemarah dan egois tadi. Nah, kemudian tipe yang keempat, ini yang paling penting, ya. Tapi sebelum kita bahas tipe yang keempat, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung
sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang rajin komen, semua komennya saya baca ya. Yang minta didoakan, selalu saya doakan. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa Anda selama ini ya. Untuk yang curhat juga selalu saya doakan semoga Allah memberikan kepada Anda kekuatan, kesabaran untuk bisa melampaui fase ini. Dan untuk semuanya selalu saya doakan semoga Allah menjadikan seseorang yang amat sangat Anda cintai sebagai jodoh Anda, pendamping Anda dunia akhirat. Amin. Ya. Nah, tipe yang keempat. Tidak bisa serius dan memang tidak pernah menginginkan mantan untuk menjadi pendampingnya yang serius. Dia cuma pengen senang-senang saja, pengen having fun saja. Ya. Dia tidak pernah menekuni pekerjaannya dengan serius, tidak pernah mempersiapkan masa depannya dengan serius, ya, dan memang dia tidak pernah mau serius dengan mantan ini tadi. Nah, jadi ketika mantan menemukan dan melihat bahwa orang ketiga ini manajemen hidupnya tidak pernah bisa serius, ya, sementara tadi kan mantan pengen seseorang yang lebih baik dari kita, ternyata yang dia dapatkan yang seperti ini, maka dia akan kecewa. Disitulah dia akan minta untuk berpisah ya. Pada akhirnya mantan akan kemana? Akan kembali kepada kita. Kalaupun ya setelah perpisahan itu dia belum kembali, biasanya yang membatasi itu adalah gengsi, merasa malu kan. Itulah yang kemudian membuat dia belum kembali kepada kita walaupun sudah berpisah dengan orang ketiga. Nah, yang paling penting sekarang adalah ya meneruskan bersabarnya. Bersabar, kemudian memperbaiki ibadah kita dan terus berdoa. Agar ketika mantan berpisah dengan orang ketiga, dia tidak ketemu seseorang yang baru lagi, tetapi dia berpikir daripada gagal lagi dengan seseorang yang baru, dia lebih memilih kembali kepada kita yang dia sudah kenal betul bagaimana karakter dan sifat-sifat kita. Ya, karena itu teruslah berdoa, bersabar, dan perbaiki ibadah kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 kita diajarkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.